yang disabdakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Orang yang keluar rumah niatnya itu ketika keluar ingin menuntut ilmu, maka oleh Allah dicatat pahalanya sampai dia kembali masuk ke rumahnya, selama itu ditulis fi sabilillah, dianggap ibu-ibu sedang berjihad. Maka kalau pengajian begini Bu, nanti kalau pulang nyetir motornya ndak usah pakai rating, wis ngawur ae, wis tang ya. Oh ndak gitu ya. Artinya ndak apa-apa, ini mumpung jihad ini, ada apa-apa kan aman ya. Jadi kalau perlu jangan cuma rating kiri belok kanan, jangan gak ada rating moro-moro menggok. Bus. Nah, insya Allah dari belakang dicium sesuatu, insya Allah mati syahid. Amin apa enggak ini? Jangan ya, tetap harus hati-hati. Maka intinya kita ini sedang fi sabilillah. Amal kita adalah amal yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Maka amal yang mendatangkan ridho dari Allah semacam ini jangan dirusak. Jangan dirusak. Ngerusaknya bagaimana? Majelis taklim tapi rasan-rasan. Majelis taklim tapi pulangnya nongkrong di kafe. Majelis taklim tapi, maka saya beberapa waktu yang lalu saya ngomong di Masjid Baitur Rahmah. Masjidnya Ardi itu sama Farid. Saya bilang gini, saya beberapa kali masuk ke kafe sama teman-teman, itu mau ngecek lokasi buat bikin video, podcast. Sudah, di dalam kafe ketemu siapa? Bukan cabe-cabean, bukan anak SMA kelas 2, kelas 3, semester 1, semester 2. Nggak, ibu-ibu pulang pengajian. Jadi, serius. Jadi kafe sekarang itu isinya itu 40 ke atas. Gayanya kayak 20 ke bawah. Yang begini. Yang masuk kafe itu loh pakai dress code, tahu enggak? Mbak, engkau sampean gak kuning, aku gak hijau, sampean gak abang. Ya Allah, ibu-ibunya ketemu ustadz gak malu, ustadznya yang malu. Kayak pernah ketemu ya. Baitur Rahmah, astagfirullah. Wes timbang ibu-ibu isin, aku tak metuai. Dan beberapa kali begitu, maka ibu-ibu, amal yang insya Allah mendatangkan ridho dari Allah semacam ini, jangan dirusak dengan apa? Amal-amal yang tidak baik. Kemudian berikutnya salawat beriring salam, semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Coba lihat. Anda di screenshot loh sama istri saya. Dari jauh kok mirip saya katanya. Hus, kok seteliti itu dia. Sudah fokus ceramahnya saja. Jangan lihat ibu-ibunya. Fokus ceramah. Serius di screenshot. Dikasih bunderan lagi. Kelihatan. Oh baik, jauh, cantik istri saya jauh. Jauh. Karena istri saya di Kasembol jauh. Sudah baik. Salawat. Kenapa? Semuanya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, di pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dan temanya apa? Wanita penghuni surga. Insya Allah semuanya penghuni surga ya. Amin. Dan jujur Bu, kalau ngelihat perempuan sekarang, karena kan kita ketemunya perempuan ini kan perempuan majelis taklim. Saya kan ketemunya ibu-ibu ini kan di masjid, majelis taklim, pengajian, apalagi. Amal-amal seperti itu kan, ya kan? Pasar bahagia, seperti itu. Nah maka, kok nampaknya sekarang masuk surga itu lebih gampang perempuan dibanding laki-laki. Kayak kenapa? Karena perempuan-perempuan sekarang tempat duduknya itu di majelis taklim. Duduknya itu di tempat yang baik. Yang didengarkan itu sesuatu yang baik. Maka nampaknya sekarang insya Allah ibu-ibu majelis taklim ini kalau diceritani surga itu tidak usah ngoyo lah. Tidak usah ngoyo. Insya Allah otomatis mudah-mudahan panjenengan langsung masuk surga. Sekarang juga kalau perlu. Loh kenapa? Loh, enggak, gini Bu ya.
Ini tak ceritani temenan ini, jujur. Kalau ada malaikat ngomong di telinga, kamu mati sekarang, tapi langsung masuk surga. Mau apa enggak? Nah, terus kenapa kok mati dulu wedi tadi? Iya, nah artinya yang menjadikan kita enggak berani mati sekarang apa? Karena kita masih tahu diri, dosane seake, amale se kurang. Nah, maka dengan itu kalau sudah mulai sadar, Bu, mudah-mudahan semuanya cepat masuk surga ya, amin. Mati dulu. Nah, berarti mulai muncul kesadaran. Apa kesadarannya? Nampaknya kalau saya kok belum pantas. Nah, maka mumpung masih ada kesempatan, ayo masing-masing memantaskan diri. Baik, saya akan sampaikan ibu-ibu sekalian, wanita penghuni surga, saya akan sampaikan tentang 4 orang. Sekarang ini susah. Karena yang masuk ke pikiran saya, bahasa yang, kan bahasa itu ada apa? Gitu. Zaman saya SD dulu diajari. Ada kata baku dan kata tidak baku. Zaman saya SD yang baku itu wanita. Perempuan malah tidak baku. Perempuan itu malah tidak, kurang sopan dibandingkan wanita. Sekarang dibalik. Sekarang yang bagus itu apa? Perempuan, wanita katanya kurang bagus. Karena ada puannya itu loh menjelang 2020. Ya, sekarang jadi ukti-ukti loh sekarang. Tahu ya, pakai jilbab, dalamnya ada apa? Ya ada kayak ciputnya gitu, Masya Allah, biar rambutnya tidak kelihatan. Luar biasa. Saya doakan cepat-cepat Allah beri hidayah, supaya tidak ngerusak. Nah, saya mau ceritakan 4 orang perempuan, atau bahasanya wanita lah ya, wanita, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Selain mereka ini wanita surga, Nabi Muhammad mengatakan tentang mereka bukan cuma wanita surga, tapi apa? Wanita sempurna. Siapa 4 ini? Tak kasih hadiah. Hadiah kan buat dibagi kan? Tahu aja. Itu sabar. Kegampangan berarti ganti. Hadisnya riwayat siapa? Ayo. Hadis wanita sempurna ini riwayatnya siapa? Angkat tangan, tak kasih hadiah. Kasih tahu angkat tangan. Monggo silakan ibu. Yang 4 tadi siapa? Urut loh ya, enggak urut enggak dapat. Ayo sekuali. Sudah. Padahal hadiahnya mobil tadi. Asia, naam. Asia istri dari Fir'aun. Yang kedua, Siti Maryam, putrinya Imran. Nomor 3, Siti Khadijah, istrinya Rasulullah. Yang keempat, Siti Fatimah, putrinya Rasulullah. Ambil semuanya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 1 apa semua? Oh, 1 aja. Monggo 1. Tolong diambilkan 1. Baik. Nanti Anda yang lain. Oh, nanti. Berarti ini tidak jadi ya? Jangan kecewa, Bu. Oh, jadi tapi nanti. Ya sudah. Baik. Kita mau ceritakan tentang 4 perempuan ini, Bu. Apa yang menjadikan 4 perempuan ini sempurna? Dan kemudian pantas enggak, nanti dijawab bareng-bareng, pantas enggak Nabi Muhammad mengatakan mereka itu sempurna? Dan insya Allah jawabannya pasti pantas. Baik, sekarang saya bacakan hadisnya. Hadis ini ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ada yang diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim, artinya muttafaqun alaih, dan dari Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Nah, tapi kemudian perempuannya kalau Imam Bukhari Muslim itu perempuan sempurna dikatakan 2. Tapi ditambahkan pada riwayat yang lain itu ditambahi 2 lagi. Berarti berapa? 4. Tahu kan maksud saya? Nah ya harus cerdas memang jadi perempuan itu ya. Berarti laki-laki itu baru sempurna ketika didampingi oleh seorang istri yang solihah. Jangan salah paham. Semua Saya bacakan hadisnya. Yang pertama, Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ghairihima min ashabi sunani wal masanid wal musannafat min tariqi Syu'bah ibn al-Hajjaj an Amr ibn Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamala minar rijali, lisannya terjaga,
Dan dia tidak pernah menjadikan suaminya merasa lelah. Bagus ini, susah sekarang. Mondoroko apalagi. Banyak di Mondoroko. Sudah. Perempuan yang keempat, siapa perempuan sempurna yang keempat? Yaitu Siti Fatimah bintu Muhammadin bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang empat ini, Bu. Kita sak kelebatan saja. Apa sak kelebatan itu, Pak? Sekilas saja, sepintas saja kita dengar. Yang pertama, Asia. Itu jangankan kita dengar ceritanya detail. Baru dengar sedikit sejarahnya. Oh, pantes. Gak ada yang protes kan? Loh, kok Asia? Gak ada. Karena Anda merasa pantes. Nomor dua, Siti Maryam. Anda tahu gak ujiannya, Bu? Hamil, gak ada suami. Coba itu kejadian. Anda jangan main ngerungokno cerita. Bayangkan itu Anda gitu loh. Lega, misalkan na'udzubillah, bukan Anda berzina. Oh, jauh. Maksudnya begini. Misalkan kejadian Siti Maryam itu kejadiannya sama Anda. Anda ini terkenal ahli ibadah, terkenal pandai menjaga diri. Tiba-tiba ketahuan orang kampung ternyata Anda nggak bunuh diri sudah bagus. Iya apa enggak? Maka ketika terdengar nama Maryam, Anda langsung mikir apa? Pantes. Nomor tiga, Ibunda Khadijah. Yang tadinya terpandang kaya raya, perempuan tercantik di zamannya, sampai hartanya ludes, sampai kemuliaannya itu diganti dengan kehinaan, caci makian musuhnya, tapi tetap setia menemani Rasulullah, dan Rasulullah tidak menduakannya selama 25 tahun. Kepikiran apa? Oh, pantes. Perempuan yang kalau mau hidup enak, Bu, tenang dia, nggak usah menemani Rasulullah, kaya raya, orang terhormat, keturunan bagus, tapi rela mendampingi Rasulullah. Kenapa? Karena dia menganggap ini suami yang layak diperjuangkan. Nah, maka para suami, suami mana? Itu belum nikah. Suami belum nikah. Calon belum tentu. Banyak orang itu besok nikah sekarang wafat. Wah, banyak. Tenang Farid ya, tenang. Benwedi Farid. Sudah. Para suami, ketika Anda ingin diperjuangkan oleh istri, ya kudu mantesno awak. Jadilah suami, memang kamu layak diperjuangkan. Itulah Ibunda Khadijah ketika memandang siapa? Nabi Muhammad. Maka ketika dikatakan perempuan sempurna itu salah satunya Ibunda Khadijah, Anda protes apa enggak? Blas. Bahkan Anda mikir, pantes. Kalau ada kata-kata di atas sempurna, saya beri di atas sempurna. Iya apa enggak? Yang terakhir siapa? Siti Fatimah. Anda tahu, putrinya Nabi Muhammad, tangannya kasar gara-gara ngasih makan kuda. Anda istrinya wali kota, bukan. Ngepel ngamuk. Lah ini putrinya Nabi Muhammad, minta pembantu gara-gara tangannya kasar. Menghaluskan gandum, masak, dan kemudian Anda tahu enggak, anaknya Abu Bakar yang lain, dalam keadaan Abu Bakar itu orang terpandang, manggul kayu. Istrinya siapa? Ayo, putrinya Abu Bakar yang ketemu Rasulullah sedang manggul kayu atau manggul kurma. Nabi Muhammad bilang apa? Kalau suaminya dia bukan pencemburu, saya turun dari unta saya suruh dia naik karena saya tidak tega ngelihatnya. Tapi saya tahu suaminya sangat pencemburu, maka saya biarin dia. Siapa suaminya? Ini majelis taklim ya? Ini majelis taklim. Bukan kelompok, ya satu, ya tangan di atas. Bukan ya, bukan aerobik ya. Siapa namanya? Zubair bin Awam. Siapa berarti perempuan yang saya maksud? Asma binti, aduh coba buat pertanyaan tadi ya, kegampangan tapi sudah. Itu anaknya Abu Bakar bisa seperti itu, apalagi anaknya Nabi Muhammad yang sampai Ali bin Abi Thalib itu kan sibuk, Bu, sibuk mendampingi Rasulullah, sibuk segala macam keperluannya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib yang ngerjain. Maka kudanya Ali itu yang ngasih makan itu Siti Fatimah. Sampai malam-malam dia didatengin sama Rasulullah. Ya Rasul, kasih dong pembantu buat saya. Rasulullah kasih apa enggak?
Enggak. Sesabar apa protes? Protes apa sabar? Berarti ketika nama Siti Fatimah disebut sebagai perempuan yang sempurna, Anda protes apa enggak? Pantes apa enggak? Nah, sekarang satu persatu. Nomor satu siapa? Asia. Perhatikan ibu-ibu sekalian. Asia bintu Muzahim. Ini perempuan beriman kepada Allah di dalam istananya musuhnya Allah. Di istananya siapa? Musuhnya Allah, yaitu di istananya siapa? Fir'aun. Nah, di istananya Fir'aun ini, Bu, banyak kisah-kisah menarik perempuan hebat. Minimal ada 4. Perempuan hebat di istananya Fir'aun. Minimal ada berapa? Nomor 1, jelas Asia. Nomor 2 siapa? Masyitah. Itu bukan nama. Masyitah itu nama pekerjaan. Karena masyitah itu artinya tukang sisir. Jadi dia bagian apa? Ya bukan cuma nyisiri. Dia bersihin rambutnya, diminyai, kadang-kadang digelung, kadang-kadang disisir. Ya pokok pelayannya putri Raja Fir'aun. Masyitah, iya enggak? Nomor 3 siapa? Kakaknya Nabi Musa. Ingat? Kakaknya Nabi Musa yang masuk ke istana untuk ngomong, kalian perlu ibu susu enggak? Untuk anak yang barusan kalian temukan ini. Saya punya ibu susu baik. Itu kakaknya Nabi Musa yang ngomong seperti itu. Laki atau perempuan? Perempuan. Ini perempuan hebat ketiga. Perempuan hebat keempat siapa? Ibundanya Nabi Musa. Ibundanya Nabi Musa. Nah, ternyata Bu, di tempat yang sangat-sangat mencekam itu muncul orang-orang hebat. Kenapa? Karena orang hebat tidak akan muncul di dalam kenyamanan. Betul apa enggak? Sekarang lihat, sejarah semua kerajaan. Anda lihat kerajaan apapun. Kerajaan itu akan kuat ketika pemimpinnya ketika kecil dididik dengan keras. Rata-rata kecilnya mereka itu tertindas. Terzolimi. Akhirnya mereka kuat dengan penindasan itu. Mereka terbiasa hidup susah. Akhirnya mereka menter, awake kuat, mentalnya hebat. Akhirnya mereka menggulingkan kekuasaan. Ketika mereka jadi raja, kuat. Nanti rusaknya kapan? Anak-anaknya raja tadi. Wes biasa urip enak, dimanja, di istana. Ketika dia yang mulai kecilnya dimanja menjadi raja, lama-lama apa? Ngalem, males. Siapa? Ketika mereka ngalem dan malas, diberontak lagi, mereka terguling. Kan begitu. Nah, maka sama. Perempuan hebat itu munculnya ketika di rumah itu mereka merasa terancam. Tiap hari terancam terus. Terancam. Tahu ya ura-pura ya? Ura-pura. Itu nanti hebat insya Allah. Gak akan melar badan panjenengan. Insya Allah singset terus. Kenapa? Makannya sayur. Kalau orang Arab punya prinsip. Tahu prinsipnya orang Arab apa? Kami makan kambing. Kambing makan rumput. Maka di dalam daging kambing sudah mengandung rerumputan. Jangan rumputnya kambing kita yang makan. Faham maksud saya? Sayur itu bukan makanan kita. Makanannya siapa? Nah, kalau sayurnya Anda makan, kambingnya makan apa? Itu yang saya maksud dengan sayur tadi. Nah, sudah. Nah, maka biarkan kambingnya makan sayur. Nanti daging kambing mengandung sayur. Kita tinggal makan kambingnya. Selesai urusan. 4 sehat, 5 sempurna, ngelumpuk, ndek wedhus kabeh. Iya, sudah. Maka ibu-ibu ini, Bu, jangan terlalu berharap suami yang uapi kayak malaikat. Kadang-kadang istri itu kalau dapat suami yang baik ngelunjak. Ngerti ngelunjak? Sakarpe dewe, tapi coba suaminya kasar. Gak pernah pulang. Istri ngomong dikit, aku terlempar. Boom. Istri protes sedikit, itu berang di dapur keluar, nempel di leher. Lehernya suami tapi. Kalau jerit-jerit aku bunuh diri loh, gitu kan? Nah, maka ketika istri dalam posisi seperti itu, curhatnya sama siapa? Allah. Ibadahnya kira-kira bagus apa enggak? Bagus. Tapi enggak harus begitu kan? Akan lebih bagus kalau suaminya baik, istrinya juga baik. Tapi kita kan mau cerita siapa sekarang? Asia. Begini, Bu. Asia ini perempuan yang enggak bisa punya anak. Dia itu perempuan kathirun. Laki-laki yang sempurna itu kathir. Kathir apa? Too much.
Katsir apa? Banyak. Laki-laki sempurna itu berapa? 1, 2, 3, 4. Enggak. Tapi Rasulullah bilang apa? Katsir. Berarti kalau cari laki-laki yang sempurna, mudah. Enggak usah ngelang-ngelang. Anda ngelihat ke depan aja udah. Laki-laki yang sempurna. Saya enggak ngomong saya sempurna. Saya itu kata perintah. Jadi lihat ke depan. Jangan lihat depan. Laki-laki yang sempurna menurut Nabi Muhammad banyak. Penjelasannya Al-Imam Al-Qurtubi. Mudahnya, Bu. Kalau ngomong laki-laki sempurna itu banyak. Gampangannya bagaimana? Para nabi laki atau perempuan? Para rasul laki atau perempuan? Laki. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang sempurna atau tidak? Sempurna. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang Allah jaga langsung. Yang wajib diketahui 25. Selain itu, ratusan ribu. Disebutkan dalam hadis Bukhari, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel saja, Bani Israel tok, itu dipimpin oleh puluhan bahkan ratusan nabi. Maka itulah kenapa Bani Israel itu salah satu yang menjadikan mereka itu rusak, itu senengane membunuh apa? Nabi. Karena saking akeh, karena terlalu banyak, mereka menganggap nabi itu sesuatu yang biasa. Maka dibunuh satu, muncul satu, bunuh sana tidak terima. Kenapa dari kelompoknya dia yang tidak terima bunuh dari nabi sini. Nanti muncul nabi baru yang sebelah sini tidak terima. Loh, kenapa kok nabinya dari kelompoknya dia bukan dari kelompok? Dan ini sekarang banyak di majelis taklim. Kok sing rame majelis taklim ikono, kutuk majelis taklimku. Akhirnya difitnah, dirasani, digunjing. Loh, kok ustadznya ngisi di sana, bukan ngisi di sini. Oh, kok direkamnya di sana, bukan di sini. Oh, kok masjidnya boleh dipakai majelis taklim itu, tidak boleh dipakai majelis taklim. Ini kejadian enggak? Nah, itu mirip-mirip gayanya Bani Israel. Nah, mereka itu ibu-ibu sekalian, hanya Bani Israel saja, itu oleh Allah dikirimkan ratusan nabi. Untuk membina satu Bani yang namanya Bani Israel. Padahal tidaklah suatu kaum kecuali oleh Allah pasti dikirimkan seorang nabi. Lah kaumnya ada berapa di dunia ini? Banyak. Nah, sementara ketika kita tahu itu jumlahnya banyak dan kita tahu juga para nabi dan rasul adalah orang yang Allah tetapkan mereka itu sempurna. Berarti ketika Nabi Muhammad laki-laki sempurna itu banyak, ketika Nabi Muhammad mengatakan laki-laki sempurna itu banyak, benar atau salah? Nah, sekarang laki-laki selesai. Minimal para nabi dan rasul. Wes minimal itu. Belum kita ngomong siddiqin, orang-orang yang bergelar as-siddiq selain Abu Bakar. Belum lagi syuhada, orang-orang yang mati di medan perang. Belum lagi as-salihin, laki-laki yang soleh. Belum lagi kemudian mereka-mereka yang menjadi sahabat Nabi. Banyak. Sekarang kalau perempuan, disebutkan oleh Rasulullah SAW, walam yakmul minan nisa, dan tidaklah mendapatkan kesempurnaan dari para wanita kecuali 4. Kecuali berapa? 4. Berarti selain yang 4 ini sempurna atau tidak? Pelan-pelan, jangan keburu nafsu. Selain yang 4 ini sempurna atau tidak? Gak terima. Bahasanya itu loh, bukan enggak, mendekati. Anda jangan mendekati atau titik lebih sapi. Ya, jadi Rasulullah mengatakan walam yakmul minan nisa'i illa arba, tapi perempuan yang sempurna adanya berapa? 4. Nomor 1, Asia bintu Muzahim. Asia putrinya Muzahim, imra'atu Fir'aun, istrinya Raja Fir'aun. Dan lihat Bu, justru ketika mendapatkan suami yang jahat seperti Fir'aun, itulah salah satu kunci yang menjadikan Asia perempuan sempurna. Berarti kalau jadi perempuan baik ketika punya suami baik, biasa banget. Saya istri kedua, Ustadz. Suami saya tidak pernah datang. Pret. Siapa nyuruh jadi istri kedua? Tidak ada yang nyuruh kan? Yang milih siapa? Yang mau siapa? Ini nulis novel, apa tanya? Sudah, nanti dijawab terakhir. Ingat Bu ya, saya ketika seperti ini kutuk ngenyek loh. Saya guyon saja, nanti dikira aduh, takon kok dinyek. Enggak ngenyek. Ya supaya Anda santai aja ya, sudah. Justru Asia ini,
Salah satu poin yang menjadikan Asiyah radhiyallahu taala anha ini perempuan yang sempurna itu justru ketika dia mampu menyikapi dengan baik suaminya yang menjadi musuhnya siapa? Allah. Bukan cuma tidak baik loh, Bu. Fir'aun itu musuhnya siapa? Allah. Bahkan Fir'aun itu tidak nganggap diri musuhnya Allah. Dia bilang loh, Allahnya aku. Coba. Dia loh, musuhnya Allah. Loh, Allahnya aku kok katanya. Ya apa ini? Tapi justru dengan itu, istrinya bisa menjadi perempuan penghuni surga. Nah, maka apalagi ibu-ibu sekalian, insya Allah ya lebih bisa. Yang suaminya jahat saja, istrinya bisa menjadi istri yang sempurna. Apalagi suami Anda kan baik-baik. Saya jadi tidak tahu, saya mau jawab apa ini. Ini kok nampaknya para suami tertuduh sekarang. Suami Anda kan baik-baik. Mikir deh. Di mananya baiknya ya? Dipikir. Tangi turu wis elek. Mulai kerja kumus-kumus. Kate turu dorong keturun wis ngorok. Api endi bojoku. Nah, sudah. Artinya sejahat apapun bisa ndak ngalahin jahatnya Fir'aun? Ndak bisa. Berarti kalau ndak sejahat Fir'aun, yang sejahat Fir'aun saja istrinya bisa sabar kok. Ya mesti Ustadz lah itu Asia. Ya Anda tak bilang juga, ya mesti loh ibu-ibu Umidah kok. Masa tidak bisa? Nah, sudah. Nomor 1, Asia bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun. Asia, anaknya Pak Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang kedua, wa Maryam bintu Imran. Maryam putrinya siapa? Imran. Dan ini hebat loh, Bu. Saya mau tanya. Suratnya namanya surat Ali Imran. Ceritanya Imran ada enggak di situ? Enggak ada. Kerjanya Imran apa? Imran itu siapa? Kemudian ibadahnya yang ada siapa? Istrinya Imran dan anak perempuannya Imran. Berarti laki-laki itu enggak penting. Jarno jak metu babano, gak mulih yo ben. Iya enggak? Karena nama suratnya Ali Imran. Imrannya tidak ada. Sama seperti Anda kan kepala rumah tangga Bapak Sutarman. Sutarman gak tahu pegang kendali blas. Yang pegang kendali ibu-ibu. Wes tidak apa-apa, tidak masalah. Karena Ali Imran juga begitu ya. Nah yang diceritain siapa? Istrinya Imran dan putrinya mereka. Siapa nama putrinya? Maryam. Bagaimana ibundanya ketika mengandung? Disebutkan nggak? Disebutkan. Bagaimana ketika anaknya lahir? Didoain enggak? Didoakan. Imronnya kemana? Ayo. Nah itu loh Bu perempuan. Yang nomor 2, Maryam putrinya Imran. Yang ketiga. Nanti saya sebutkan satu persatu ciri khas mereka masing-masing. Kenapa mereka menjadi perempuan yang sempurna? Nah ibu-ibu nanti 4-4-nya PNKB. Berarti Anda jauh lebih sempurna dibanding 4 perempuan ini. Ya jangan amin, dia tahu diri dong. Amin. Kayak pengajian di Pare. Jadi nanti ibu-ibu ketika Nabi Isa itu turun, itu Nabi Isa akan menikah. Saya doakan salah satu di antara ibu-ibu menjadi istrinya Nabi Isa. Amin. Saya bilang, la umurmu piro? Saya bilang, ketika Nabi Isa turun Anda tungketan. Ya Nabi Isa yang ngerti milih lah ya. Ya mosok. Sudah. Astagfirullahaladzim. Fokus. Nah maka yang ketiga siapa? Khadijah bintu Khuwailid zaujun Nabi. Ibunda Khadijah. Kalau marah kan begitu ya. Tidak ada komanya. Tidak ada titik, tanda seru, tanda tanya, tanda petik. Ini loh mas, sampai ini dalam tanda kutip gak genah mas. Loh, tanda kutip ada, titik koma tidak ada. Sudah. Yang nomor 1, tidak pernah berisik. La sakhab. Yang nomor 2, tidak pernah melelahkan Nabi Muhammad. Ciri nomor 1 apa? Tidak pernah bising, berisik. Menjadikan telinga Nabi Muhammad itu terasa tidak nyaman. Nomor 2, tidak pernah melelahkan Nabi Muhammad. Karena apa? Nah nanti kita jelaskan. Itu nomor 3. Siapa? Ibunda Khadijah. Ciri khasnya berapa? 2. Dalam sejarah mandul. Ujian pertamanya apa? Belum.
diperistri oleh raja, yang raja itu merupakan musuhnya siapa? Allah. Dan syariat sebelum Nabi Muhammad tidak melarang itu. Tidak melarang. Sudah, itu ujian pertama. Dia sabar. Ujian kedua apa? Allah takdirkan dia perempuan yang mandul. Dan berat atau ringan Bu jadi perempuan mandul? Mudah-mudahan bukan panjenengan ya, tapi kalau punya teman yang sudah lama nikah, Allah tidak karuniai anak. Kira-kira ya apa? Kesian kan? Ada sesuatu yang kurang di dalam rumah tangganya. Maka Bu, sak repot-repote ngurus anak, sik luwih repot lek gak duwe anak. Iya, betul apa enggak? Wes salah Anda itu repot ngurus anak. Aduh, anak situ kok koyo rasane koyo 10. Ya karena Anda ibu 1, ngomong Anda seperti ibu 10. Ya maka ya pantas kalau anak 1 seperti anak lo ibu siji koyo ibu siji koyo 10. Jadi omongan ibu 10 di PKB. Maka anaknya 1 kroso koyo 10 sudah. Nah, maka Bu, sak repot-repot yang ngurus anak akan jauh lebih menyusahkan, akan jauh lebih menyedihkan kalau Anda tidak punya anak. Nah, Asia ini Bu, mandul. Terus pertanyaan, tak kasih hadiah nanti. Asia kan mandul. Itu ada tukang sisir putri Raja Fir'aun. Loh. Asia mandul, ada tukang sisir putri Raja Fir'aun. Enggak jadi Pak, enggak jadi hadiah. Coba tadi Anda sabar sejenak. Angkat tangan yang bisa kasih hadiah. Anak dari siapa? Tahu atau kadung jawab duluan. Nah, raja itu permaisurinya berapa? 1. Permaisurinya 1. Tapi selirnya banyak. Nah, yang disisiri sama Masyitoh tadi itu anak dari selirnya, bukan anaknya Asia. Sudah. Cerita berikutnya, namanya perempuan lama enggak punya anak setelah dia menikah. Ditemukan seorang bayi mengambang di sungai. Dan Anda tahu enggak ciri khasnya Nabi Musa ketika masih kecil? Nabi Musa itu kulitnya enggak putih. Kehitam-hitaman, hitam. Rambutnya enggak lurus. Rambutnya itu keriting. Dan diceritakan badannya itu mentek. Apa? Mentek itu montok. Jadi bayangin Bu. Ada anak kecil, hitam, badannya gemuk, lucu, rambutnya keriting. Ditemukan sama perempuan yang lama tidak punya. Kira-kira bagaimana perasaan perempuan itu? Rezeki dari Allah. Digendong sama Asia. Di waktu itu, Fir'aun punya keputusan. Oh, tidak bisa. Karena bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Nah, sekarang Bu, lihat. Apa kehebatannya Asia? Fa'lun. Apa fa'l itu? Mempengaruhi lah, bukan mempengaruhinya, fa'alnya apa? Rasulullah itu kana yu'jibuhu al-fa'al. Nabi Muhammad itu senang banget dengan yang namanya fa'al. Fa'al itu apa? Apa? Musyawarah? Kurang tepat. Kurang tepat. Hadiah. Apa? Fa'al itu apa? Tadi sudah keluar berapa hadiahnya? 2 ya? Lah, 1, 2. 2. Fa'al apa? Genit. Anda kira ibu-ibu pengajian tah? Fa'al itu Bu, disebutkan oleh para ulama al-fa'lu al-kalimatut tayyibah. Ngomong api. Ngomongnya itu apa? Baik. Nah, Siti Asia ini bisa meluluhkan hatinya Fir'aun. Yang Fir'aun itu orangnya keras. Gak gampang dicuklek. Dia gak gampang percaya dengan orang lain. Ketika istri yang ngomong, nurut apa enggak? Asia bilang apa? La taqtuluhu. Kan gak seperti panjenengan kalau ngomong. Kalau panjenengan ngomong pengen dituruti suami, kan ngomongnya sambil gini. Ojo dipateni. Ojo sing situ iki. Ojo. Sama pisau dapur tuh dibawa. Ojo. Ya, suami yang mana yang berani nolak ya? Kalau Siti Asia enggak. Dia ngomongnya sama Fir'aun sampai Fir'aun itu luluh. Dia percaya omongannya Siti Asia. Karena apa? Fa'al. Fa'al itu apa? Al-kalimatut thayyibah. Ngomongnya baik. Ngomongnya baik itu Bu, ternyata meluluhkan suami. Maka kalau ngomong sama suami sebut abang sayang. Ketika ada uang. Tak ada uang, abang kok tahu? Astagfirullah, korban lagu semua nampaknya dia. Ada uang, abang sayang, tak ada uang,
Astagfirullah. Sudah, begini Bu. Nah, Siti Asia itu ngomong sama Fir'aun, la taqtuluhu, asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Fir'aun, tolonglah yang satu ini jangan dibunuh. Boleh jadi ini anak manfaat buat kita. Atau minimal kita ambil jadi anak angkat. Kata Fir'aun apa? Immalaki fana'am. Kalau buat kamu, ambil saja, enggak apa-apa. Kalau buat kamu, ambil. Hasil dari apa? Ngomong yang suami paling enggak seneng denger istri yang berani ngomong kasar. Ilfil suami itu. Ustadz kok tahu? Ceritanya teman-teman saya. Oh, Ustadz kok curhat? Sering. Enggak pernah. Nah, sudah. Maka Bu, kehebatannya Asia, suaminya ndak layak dihormati. Suaminya ndak pantas dia berkhidmat kepadanya. Tapi dia ngerti, saele-ele suamiku, dia suami. Yang aku wajib berbakti. Nah, sekarang ndak, kadang-kadang suami lagi di PHK, ndak ada kerjaan. Wes, kopi gawe dewe, mangan, masak dewe. Zaman dulu masih jadi ketua cabang, bikinin kopi. Kopi sak cengkir, saking sayangnya sama suami, gulone sak kilo ditumplek kabeh. Suami terbaik, tak belani gulo sak kilo tak lebokno kabeh. Masak, saking sayangnya sama suami dimasakin gulai. Karena suami tersayang, sak kambing-kambingnya kabeh, sak buntute, sak batuke, sak apa? Sak tanduke mlebu kabeh nang panci bleng. Suami tersayang, gule kudu kabeh wedhus urip dilebokno. Nah, ini Asia ngerti. Karena itulah Bu, suaminya nurut sama dia. Coba, siapa laki-laki paling kasar di dunia ini? Fir'aun. Paling sombong? Fir'aun. Paling mokong? Fir'aun. Paling dimusuhi sama Allah? Fir'aun. Tapi kalahnya sama siapa? Istri. Tapi ingat, rumus mengalahkan suami bukan kata-kata yang kasar, bukan ancaman dengan pisau dapur. Tak sunat mana itu? Bukan kemudian apa lagi? Bukan kemudian ancaman, aku boleh loh ya. Kon ngene terus aku enggak, tapi apa? Kalimat yang baik. Nah, ternyata kalimat yang baik itu meluluhkan keangkuhan Raja Fir'aun. Dibilang apa? Kalau buat kamu, ambil. Tapi saya tidak butuh sama anak ini. Sudah. Selanjutnya apa Bu? Singkat cerita ketahuan. Ternyata Nabi Musa inilah yang bakal menjadikan kerajaannya Fir'aun itu hancur. Kemudian ada orang-orang beriman kepada Nabi Musa di kerajaannya Raja Fir'aun. Yang sebelumnya Fir'aun tidak tahu, sekarang jadi tahu. Apalagi ketahuan ternyata yang bunuh orang Mesir adalah Nabi Musa. Dikejar-kejar. Singkat cerita semuanya terbongkar. Salah satu yang dihukum siapa? Asia. Ibu-ibu tahu hukuman untuk Siti Asia apa? Apa hukumannya? Direbuskan masito. Kalau Asia dipenteng. Diikat. Apa dipenteng itu bahasa Indonesianya? Diikat tangan 2, kaki 2. Diikat. Ditempelkan ke padang pasir yang panas. Yes. Udah? Dan ini Anda tidak akan tahu rasanya kalau Anda belum umroh pas musim panas. Umroh pas musim panas, pas derajatnya itu 49, 52. Anda turun ke Jabal Uhud. Itu terasa. Saya waktu musim panas, saya ngomong sama yang punya travel. Jamaahnya kumpulin dulu, lengkap no dhisik, nanti saya turun, saya ceramain. Setelah saya ceramah, biar jamaah mau keliling, saya mau balik ke bis. Nggak kuat Bu. Nggak kuatnya bukan cuma panasnya. Apa? Mata kita itu loh. Sudah pakai kacamata sih nggak kuat. Terlalu panas. Kemudian apa lagi? Angin yang bertiup Bu. Itu bukan seperti di sini. Udara panas, anginnya adem. Enak yo, kipasnya adem. Di tempat lain sudah AC loh. Di sini masih kipas ya. Enak yo, kipasnya adem segala macam. Di sana angin itu, anginnya juga. Dan ini Mesir. Anda tahu, Mesir itu kalau panas lebih panas dari Medina. Kalau dingin lebih dingin dari Medina. Dan ini Mesir. Dipenteng, tak, sudah panas. Kata Fir'aun apa? Diemin dulu. Disuruh balik ke agama mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Dia tidak mau. Setelah dibiarkan lama, kepanasan tetap kekeh ini perempuan. Mulai ambilin cambuk, kata Fir'aun. Cambuk. Pah.
Ini Asia, ibu tahu enggak? Enggak malah teriak, enggak malah nangis, tersenyum. Fir'aun bilang, oh pantesan dia enggak beriman sama saya. Pantesan dia punya Tuhan selain saya. Kenapa? Fiha jinnah. Ternyata gila dia. Dianggap Fir'aun dia apa? Gila, kenapa loh? Wong kepanasan, diseksa, kok malah? Ternyata Fir'aun enggak tahu ada kuncinya di surat Maryam. Apa kata-katanya Asia? Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmil zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di sebelahmu. Coba permintaannya lihat. Nggak minta istana surga loh ya. Mintanya di mana? Indaka. Bikinkan untukku ya Allah satu rumah di sebelahmu. Dan itulah orang Arab bilang apa? Aljar gabladar. Deloken sik sapa tonggone baru tukuen omai. Paham enggak? Anda punya rumah bagus, mewah, tapi tetangganya perampok. Tenang apa enggak? Enggak tenang. Nah, maka Siti Asia ngerti. Kalau rumah itu berada di sisinya Allah, apapun yang terjadi mesti enak. Maka permintaannya apa? Rabbi bnili indaka. Ya Allah, bangunkan untukku di sebelahmu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Nah, ketika Siti Asia doa pakai doa itu, Bu. Dia bertawassul kepada Allah dengan sabar atas siksaannya Fir'aun. Oleh Allah dibukakan pintu langit. Ditunjukkan Asia, rumahmu sudah jadi. Jadi ketika Siti Asia ngelihat itu, Bu. Itu dia senyum. Cek. Maka siksaannya tidak terasa. Kenapa? Lawang surganya sudah kelihatan. Jangankan itu, perempuan di zaman Nabi Yusuf. Tahu? Nabi Yusuf lewat, perempuannya pegang apa? Pisau dan buah. Disuruh ngupas apa? Buah. Yang terkupas apa? Jari. Terasa enggak? Baru Nabi Yusuf. Itu sakitnya jari teriris. Enggak terasa. Apalagi kelihatan ya gak kerasa digepuk Fir'aun, bang, senyum dia. Aduh, omahku api, onok tamane, ada air mancurnya, ada AC-nya ndak ya Allah? Ndak pakai tanya gitu, selengkap AC, sofa, pijat, ada mandi susu, apalagi sauna, spa, facial tiap hari, ndak usah bayar Natasha, wes facial tok bendina, wes facial, ndak usah pakai NS Glow segala macam, tidak pakai, wes glowing otomatis. Maka ketika dipukulin sama Fir'aun, dia tersenyum sampai dia wafat dan arwahnya oleh Allah diangkat langsung dimasukkan istananya. Pantes tidak dia jadi perempuan sempurna? Tidak pernah protes sama suami, padahal suaminya Fir'aun. Anda pernah protes? Ya itulah kenapa Anda tidak sempurna. Nomor 2. Siapa nomor 2? Ini lebih keren lagi, Bu. Siti Maryam. Surat apa? Maaf, At-Tahrim. At-Tahrim. Allah memberi contoh 2 orang perempuan, ya. Naam, At-Tahrim. Ayat berapa? At-Tahrim ayat 11. Sekarang, yang kedua siapa? Maryam. Maryam, Bu, lebih begini lagi. Maryam lebih hebat lagi. Dari ceritanya. Kalau sempurnanya sama. Begini, Bu. Yang pertama, Siti Maryam ini lahir dari keluarga yang baik. Betul apa enggak? Imron ahli ibadah atau bukan? Imron itu orang yang paling kuat ibadah di zamannya. Kemudian istrinya Imron, perempuan ibadah apa enggak? Ibadah. Maka bapaknya ibadah, ibunya ibadah. Lahir anak baik apa jelek? Pasti baik, karena kita punya istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, maka ketika abahnya baik, umiknya baik, insya Allah anaknya pun akan menjadi anak yang baik. Itu normalnya. Walaupun ada bapaknya baik, ibunya baik, Allah datangkan anak menjadi apa? Ujian. Ada apa enggak? Nabi siapa? Nabi Nuh, ya kan? Anaknya menjadi ujian. Ini enggak. Dari rumah tangga yang baik muncul anak yang baik. Sudah. Ini sekarang ceritanya. Ibundanya Siti Maryam hamil. Dia ketika hamil sudah nazar. Lihat, Bu. Kita
belum sukses, wis medit. Ini sudah hasil baik. Coba contohnya kita belum sukses wis medit apa? Mbak, sampai lek duit-duit 1 miliar sampean gaya apa, Mbak? Nomor 1, ndak ada. Bangun masjid, ndak ada. Nyumbang majelis taklim Umida biar bisa beli AC, ndak ada. Menyelesaikan pembangunan masjid Tomboati, ndak ada. Pertama apa? Shopping ke Paris. Beli tas Herpes segala macam ya. Nggak boleh nyebut merek. Saya tahu. Saya biasa beli. Jangan dikira nggak ngerti. Tahu. Ya kan? Beli tas Herpes. Saya mau pakai baju itu apa? Vinny Luton apa? Bes itulah kira-kira itu ya. Istri saya banyak di rumah. Sudah Louis Vuitton. Terus saya mau bikin baju datang ke Igun. Siapa Igun? Iguana. Wah, sudah. Saya dorong duwe loh ini. Baru dimiming lek duwe. Kalau punya. Wes pikiranin dunya kabeh. Ya pantas kalau ndak sempurna. Ini hamil. Sudah jelas anaknya ada. Maulah ini bilang apa? Dinazarkan anaknya untuk Allah. Ya Allah, ini anak untukmu. Nazar untuk Allah. Baik dia. Sudah? Sama seperti kita. Kalau kepingin begitu, Bu. Saat durungnya sukses, niat api di sini. Saya lek sukses, bangun masjid. Kenapa? Karena niat baik itu narik kesuksesan. Lah kita minim sekali punya niat baik. Kita ini punya niat tok itu. Dua niat, itu medit. Padahal durung karuan berhasil. Tapi kalau Anda tidak berhasil, niatnya terlanjur punya, pahalanya dapat. Aku golek sugih yo, insya Allah. Orang tuaku, morotuaku, insya Allah kabeh tak budalno nang Taman Dayu. Rekreasi. Duwe gak cukup lek haji, Taman Dayu dulu. Tahu Taman Dayu sebelah sini ya? Taman Dayu. Pandaan, cek iso renang, seakan kepingin keceh mulai cilik gak iso. Gitu ya. Tak budalno haji, tak budalno umroh. Nah, kalaupun Anda tidak sukses, minimal niat baik. Jadi sama Allah sudah diapain? Dari catat. Nah ini lihat ini. Ibunya Maryam. Ya Allah, aku nazarkan anak yang dalam perutku ini. Aku nazarkan untuk anak yang mengabdi kepadamu. Sudah. Setelah anaknya lahir, sama ibunya didoakan. Didoain apa? Aku doakan dia ya Allah. Wa inni u'idhuha bika. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku doakan ya Allah, selamatkan anakku ini dan calon keturunannya kelak dari gangguan setan. Maka tahu enggak? Salah satu manusia yang lahir enggak pakai nangis bukan karena enggak normal, normal tapi enggak nangis. Nabi Isa. Kalau disebutkan dalam hadis Bukhari, Bu, kenapa sih anak kecil lahir itu kok normalnya nangis? Itu setan nancepin jarum di perut. Dalam riwayat yang lain, di pahanya. Di perutnya bayi dan di paha bayi. Untuk apa? Menunjukkan awal permusuhannya setan dengan mereka. Setan itu kan musuh. Maka lahir langsung dicucuk ya setan. Cep! Aku musuhmu. Maka bayi itu kalau normal lahirnya apa? Nabi Isa tidak nangis. Kenapa? Doanya neneknya. Bukan ibunya. Kan yang berdoa siapa? Istrinya Imran kan? Ketika Siti Maryam lahir, dia doa, ya Allah, aku mintakan untuknya. Dan aku mintakan untuk anak keturunannya. Kepadamu perlindungan dari gangguan. Akhirnya Allah kabulkan. Siti Maryam tidak diganggu setan, Nabi Isa tidak diganggu. Maka ketika lahir tidak pakai nangis. Subhanallah, sudah lahir. Akhirnya diasuh Nabi siapa? Nabi Zakaria, sudah. Tempatnya Siti Maryam itu, Bu, bukan di kafe. Nggak pakai sepulang arisan, dress code-nya sama, selfie dulu. Mbak, rotok miring yo, cek gak ketok lek lemu. Itu saya baru tahu loh. Kenapa perempuan itu kalau foto kok nggak pernah begini? Mesti miring. Dan kalau selfie, kenapa perempuan itu kamera nggak pernah disejajar begini? Nggak pernah. Di mana kameranya? Biar apa? Kelihatan tirus. Asli ini. Maka banyak orang ketipu. Ibu ketua majelis taklimnya. Iya Ustadz, saya ketua majelis taklimnya. Saya buka Facebooknya. Kenapa Ustadz? Enggak kok, enggak apa-apa.
Ada apa sih Ustadz? Gak ada apa-apa. Kenapa? Iki loh, ini Anda ini. Oh itu dulu Ustadz, itu waktu umur masih 12 tahun. Sekarang sudah 72 Ustadz, 50 tahun yang lalu. 60 tahun. Nah sudah sampai gitu. Sudah? Maka ketika dia lahir Bu, sampai dewasa, tinggalnya bukan di tempat-tempat yang tidak baik. Fil mihrab. Mihrab itu apa? Kalau bahasa kita kan mihrab itu tempat sholat begini. Tapi intinya mihrab itu tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Di rumah Anda ada ruangan khusus untuk sholat, ngaji, doa, zikir, munajat. Bahkan kalau perempuan 10 terakhir, tidak iktikaf ke masjid, dia iktikaf di rumahnya, di pojok rumahnya. Itu namanya apa? Mihrab. Dan itulah tempatnya Siti Maryam. Sampai Nabi, maaf ya. Kalau Nabi dibandingkan dengan Siti Maryam, kan pasti lebih mulia seorang Nabi, kan pasti. Tapi Nabi dibikin kaget dengan keadaannya Maryam. Kenapa? Karena kamarnya Siti Maryam tadi, mihrab itu digembok. Tidak ada orang bisa masuk. Tapi Anda tahu, makanannya Siti Maryam tidak pernah kurang. Dan hebatnya lagi, buah-buahan musim panas, Siti Maryam dapatkan di musim dingin. Dan buah-buahan musim dingin, Siti Maryam dapatkan di musim. Nabi Zakaria kaget. Anna laki hadza? Kamu dapat semua ini dari mana? Apa jawabnya? Hadza min indillah. Dari siapa? Dari Allah. Kenapa? Saat apapun, setiap waktunya hanya diisi dengan ibadah. Sudah, wes itu cerita normal. Sekarang mulai muncul masalahnya. Apa itu? Kedatangan seorang malaikat. Malaikat ini bilang apa? Maryam, ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyat. Yang Allah suruh untuk memasukkan ke dalam rahim kamu seorang bayi yang suci. Kaget Siti Maryam. Dibilang, bagaimana saya bisa punya anak? Walam yamsasli basyarun walam akum baghiya. Saya tidak pernah disentuh laki-laki. Nabi Zakaria masuk, tidak pernah nyentuh saya. Naruh makanan keluar. Dan saya bukan perempuan jahat. Paham maksudnya ya? Kok saya bisa punya anak? Apa kata malaikatnya? Tidak usah khawatir. Kalau Allah yang mau, mudah bagi Allah. Sudah Bu. Anda mulai saat itu bayangin bagaimana paniknya perempuan ini. Perempuan dari keluarga, baik, diasuh oleh seorang Nabi. Makanannya terjaga. Tidak pernah keluar. Kerjaannya ibadah. Tiba-tiba, tidak punya Allah, ya apa? Paniknya. Sampai ketika bayi itu akan dilahirkan, dia kan pergi ke arah timur. Syarqiyah, ke arah timur. Sudah ketika mulai sakit, fa'aja'ahal makhadhu ila jid'in nakhlah, rasa sakit akan melahirkan itu yang menjadikan dia berhenti di bawah pohon kurma. Sudah. Kemudian dia ngomong, waduh ini kata-kata Bu. Kalau diresapin jerone hati, betul Anda fahami ayat ini pas sendirian di tengah malam, pas suasana enak, tenang, selesai ibadah, Anda fahami ayat ini. Siti Maryam ngomong apa? Ya laitani mittu qabla hadha wa ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, alangkah baiknya ya Allah. Begitu indahnya ya Allah. Alangkah menyenangkannya ya Allah. Kalau aku ini mati sebelum hari ini. Karena saking gak kuatnya sudah. Gak kuat. Nanti ngomong apa kalau dia punya anak sama orang-orang yang menganggap dia perempuan suci. Dibilang, kamu sok suci, ternyata kamu juga hamil gak punya. Coba. Sampai Siti Maryam ngomong, ya Allah, mati lebih ringan. Anda pernah diuji sama Allah sampai kepikiran mati lu enteng iki? Pernah? Jangan belum, mudah-mudahan enggak. Belum kayak ngenteni. Belum. Jangan ya mudah-mudahan enggak. Ini Bu, dibilang apa? Ya laitani mittu qabla hadha. Ya Allah, kalau meninggal ya Allah lebih ringan buat saya. Wa kuntu nasyan mansiya. Dan
Aku ini tidak pernah diingat sama orang. Tidak ada perempuan yang namanya Maryam. Tidak ada orang kenal sama yang namanya Maryam. Dan tidak pernah ada cerita tentang Maryam. Wa kuntu nasyan mansiya. Dan aku ini terlupakan dan dilupakan. Wes tidak usah ingat namanya Maryam. Itu lebih enteng buat saya. Ternyata Bu, subhanallah. Itu anak lahir. Dan betul Bu. Allah bela Siti Maryam. Bilang apa? Kamu tidak usah ikut ngomong. Kalau orang lain tanya, bilang aku sedang puasa bicara. Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ngomong sama manusia hari ini. Sudah. Terus kaumnya bilang apa? Ya ukhta Harun. Ini lebih abot loh ini. Menjadikan dia semakin berat. Dibilang apa? Saudari perempuannya Nabi Harun. Saya mau tanya. Hadiah. Hadiah. Angkat tangan. Siti Maryam dibilang saudari perempuannya Nabi Harun. Itu saudara dari siapanya? Nabi Harun anaknya Nabi. Dari mana ceritanya? Sudah, satu. Yang lain. Kenapa dibilang saudaranya Harun? Tidak apa-apa, salah, tidak apa-apa. Ya paling tidak dapat hadiah. Tok, menurut. Sudah Bu ya, dapat hadiah satu, dapat hadiah. 3 berarti ya, 3 ya, sisa 3. 1, 2, 3. Mereka ini Bu, Nabi Harun dan Siti Maryam tidak ada hubungan darah sedikit pun. Dan bahkan tidak pernah ketemu. Dari nasab maupun dari zaman. Tidak ketemu. Tapi kenapa dibilang saudaranya Harun? Karena kekuatan ibadahnya Siti Maryam. Itu menurut orang di kampungnya sekelas sama Nabi Harun. Maka mereka semakin kaget. Loh kamu ini loh. Ibadahmu seperti Nabi Harun. Kok? Walam Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Bapakmu lo baik. Ibumu lo perempuan baik. Kok kamu seperti ini? Itu ngabot-ngabot. Yo pengenteng-entengi. Tambah apa seakan-akan kamu tidak ada keturunan elek. Tidak ada tampang-tampang jadi perempuan jahat. Kok kamu hamil tidak ada? Suami itu berat loh Bu. Sampai Siti Maryam menentok ngempet rosok. Apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Isa untuk berbicara. Fa'asyarat ilai. Siti Maryam nunjuk kepada anaknya. Terus kaumnya kaget. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya apa, mana mungkin kami ngomong sama bayi? Tiba-tiba bayinya ngomong. Qala ana Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Kaget lu. Cek. Jangan-jangan ada kasetnya. Buka. Ingat tahun berapa dulu ada bayi aja ternyata nyimpen kaset. Sampai Menteri Agama ketipu zaman Pak Karno dulu. Anda kan zaman itu kan hidupnya. Kalau saya tidak tahu cerita itu. Mek kerungu-kerungu loh. Sudah? Ternyata dia bisa ngomong. Dibela sama Allah Bu. Sudah? Maka dengan ujian seberat itu. Dia tetap husnudzon kepada Allah. Itu yang menjadikan dia sempurna. Apa kesamaan antara Siti Asia dengan Siti Maryam yang menjadikan mereka sempurna? Samanya di mana? Hadiah. Angkat tangan. Aduh. Kak Sitot. Silakan. Naam. Sudah dapat hadiah tadi? Oh jangan. Yang lain. Yang lain. Iya jawabannya yang itu. Iya. Yang lain. Sudah. Saya aja. Saya juga mau. Sudah, apa Bu? Keduanya sama-sama ujiannya berat dan keduanya sama-sama sabar. Berarti ujian dan kesabaran itu yang menjadikan seseorang menjadi sempurna. Saya singkat, 2 perempuan terakhir. Siapa yang ketiga? Ibunda Khadijah. Ini kalau saya mau cerita Bu, saulan gantek. Ibunda Khadijah ini cerita yang tidak pernah selesai untuk diceritakan. Ditulis, tidak cukup buku buat nulis, tidak cukup. Perempuan top luar biasa. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua sama Allah dijadikan seperti Ibunda Khadijah. Amin, amin, insyaAllah ya. Kaya, cantik, sopan, baik, sama suami nurut, taat, ahli ibadah, insyaAllah semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, Ibunda Khadijah. Ibu-ibu tahu ketika Ibunda Khadijah mau meninggal dunia? Salah satu yang menjadikan Ibunda Khadijah nangis itu apa?
bukan cuma berpisah dengan suami tercinta. Karena dia ngerti, nanti pun sama Allah di akhirat bakal dipertemukan, maka pisah sementara. Apalagi Ibnul Qayyim mengatakan arwahnya orang baik di alam barzah bisa saling ketemu. Itu pendapatnya siapa? Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Nah sudah, maka salah satu yang menjadikan Ibunda Khadijah nangis itu apa? Ya Allah, terputus perjuanganku untuk membela dakwahnya nabimu. Jadi itu yang bikin Ibunda Khadijah itu semakin apa? Nangis. Kenapa? Karena terputus kesempatanku untuk apa? Untuk membela dakwahnya nabimu. Sekarang saya mau tanya, Ibunda Khadijah membela dakwahnya Rasulullah dalam segi apa? Semuanya. Maka ketika Ibunda Aisyah itu kan sempat cemburu. Normal kan? Karena Rasulullah tidak pernah berhenti nyebut siapa? Khadijah. Nyembelih kambing, bagi buat temennya Khadijah. Dapat hadiah, kasih buat bibinya Khadijah. Ada perempuan masuk, kok suaranya kayak suaranya? Coba, istri mana bos nggak gregetin? Coba, misalkan suami Anda istrinya 4 gitu ya. Misalkan. Alhamdulillah. Oh, na'udzubillah, saya kedengar alhamdulillah, kaget saya. Ternyata na'udzubillah. Sudah. Disebut terus, ada perempuan masuk. Kok suaranya kayak suara Khadijah? Ada tamu datang, Aisyah, muliakan dia. Kenapa? Ini dulu sahabat karibnya. Apa kata Ibunda Aisyah? Perempuan yang saya tidak pernah lihat, tapi saya paling cemburu sama dia. Yaitu siapa? Ibunda Khadijah. Tapi ingat, cemburunya cemburu dalam kebaikan. Kok bisa dia begitu, saya enggak bisa? Kok bisa suami saya secinta itu sama dia? Kok belum mencintaiku sebesar? Nah itu kecemburuan ya baik, bukan cemburu yang tidak produktif, tapi cemburunya apa? Produktif. Itulah perempuan harusnya begitu. Kalau cemburu, bojoku kok ngelirik wong iku terus yo. Aku kudu koyo wong iku. Gitu loh. Lek gak iso, ya wis tak pekno dadi bojone bojoku. Itu cemburu yang produktif. Setuju? Anda kalau setuju tak kasih hadiah. Setuju? Hadiah loh. Tidak tahu isinya apa? Itu isinya sarung. Sudah. Panjenengan dapat 1. Berapa? 4 berarti ya? 4 apa 5? 4. Panjenengan 1. Mana lagi 1? Kurang 2. Sudah. Begini Bu. Ibunda Khadijah ini ketika Siti Aisyah itu mulai cemburu. Terus Siti Aisyah ini dalam tanda kutip ya, keceplosan. Sampai ngomong begini. Ya Rasulullah, wis jangan lagi cerita tentang Khadijah. Bukankah Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik dari Khadijah? Maksudnya Ibunda Aisyah itu lebih baik karena apa? Lebih muda dan dinikahi dalam keadaan masih gadis. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Wallahi ma abdalani Allahu ma khairan minha. Demi Allah, sampai detik ini Allah tidak kasih ganti untuk saya yang lebih baik dibandingkan Khadijah. Begini. Coba. Istri mulai ngene langsung jeret. Ente, maka istri apa sih api api nemen timbang kon. Itu istri mulai rada ngat. Jeret. Gitu. Istri itu tidak boleh kasih ruangan. Kasih ruang kan. Itu ya. Kamu tanya, ini metu ngono enggak susah. Maka istri itu ketika rotok naik dikit, cek. Jangan kasih kesempatan. Nanti kesian kalau dia ngelunjak sama suami nanti masuk. Nah, itu jadi kita ini kasar sama istri bukan karena apa-apa. Kesian kalau kamu masuk neraka, ngerti ya? Masih lihat? Masih nonton kan? Jangan suka screenshotin fotonya orang, jangan. Tak lihatnya. Masih apa enggak ya? Sudah, lanjut. Sudah? Kemudian Rasulullah memberitahu, apa sih kebaikannya Khadijah yang istri lain tidak memiliki itu? Nomor 1. Darinya, aku punya anak. Dan dari istri yang lain, Allah tidak beri anak. Berarti Bu, salah satu yang menjadikan perempuan itu sempurna apa? Punya anak. Itulah kenapa salah satu ciri perempuan surga itu apa? Al-walud. Walud itu apa? Kandungannya subur. Anaknya banyak. Angkat tangan di sini yang anaknya paling banyak hadiah. Angkat tangan. Yang anaknya 3. 1, 4, 5,
Mentok papat. 5, 6. Iya, ibu zaman dulu begini-begini. 7, 8, 9, 10, 6. Panjenengan? La ilaha illallah. Insya Allah nanti sama Allah kasih anak banyak ya. Amin, amin. Karena tidak usah khawatir. Dan ini wis talah. Orang zaman dulu ngomong dan terbukti sampai sekarang dan sampai kiamat. Banyak anak, banyak. Karena setiap anak yang lahir bawa rezekinya masing. Gak usah bingung. Dan orang tua tidak usah GR. Aku yang kerja kesel. Iku rezekinya anakmu. Bi Allah dititip lewat kon. Wes, gak rame. Aku lo kesel. Sudah. Jadi gitu. Mana hadiah 1 ya Bu ya. Sisa berapa? Sisa 1 berarti ya. Sudah. Allah memberikan kepadaku anak yang tidak diberikan lewat istri yang nomor 2. Dia yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang lain mendustaiku. Berarti percaya kepada siapa? Suami. Nah ini loh perempuan zaman sekarang ini. Istriku. Mana istriku? Nggak kelihatan di kamera. Istriku. Tantan, saya cek dulu. Kalau pas nonton tambah tak buanterno ini. Kalau enggak rugi saya ngomong. Enggak, sudah sibuk dengan anaknya dia. Sudah. Apa tadi? Lah. Maaf Bu, ini saya ngomong serius ya. Saya ngomong serius. Begini Bu. Sekarang ini, banyak rumah tangga rusak. Gara-gara istri lebih percaya sama teman dibanding suami. Dan sebaliknya. Banyak rumah tangga rusak gara-gara suami lebih percaya temannya dibanding istrinya. Duit wingi 5 juta tak kei nanti. Anu lho Mas wingi kan ana kancaku loro yo tak sambang yo gak pantes Mas lek gak gowo-gowo kan yo tak gawakno lah 5 juta tak kekno kabeh. Suami bilang, istri pinter, Masya Allah. Ngene loh istri yang menyenangkan. Nggak usah dibaca gini-gini ini percuma. Diwalet kan. Udah istri yang baik. Mari ngono lah mlebu kamar diperekes. 5 juta itu gede. Kok kekno kabeh yo. Sudah. Nah, maka dia yang membelaku, dia yang mengimaniku ketika orang lain apa? Mendustaiku. Berarti Bu hati-hati. Anda percaya sama orang selain suami Anda menjerumuskan. Percuma. Sok-sokan ngawasi suami. Memata-matai suami. Lek konangan Anda mau apa? Ayo mau apa kalau konangan? Sok-sokan. Saya mau awasi suami saya. Berangkat jam sekian. Pengajian selesai 10:30. Mondorokom batu 45 menit. Kok sampai batunya cuma 4. Kok sampai batunya 46 menit. Ini yang 1 menit kemana dia? Mikirnya. Nggak mau mikir macet, mikir macet, tuku cilok gak dipikir sama dia, pokok. Batu Mondoroko 45 menit. Ya kudune teko 45 pas, itu perempuan. Nanti temennya cerita, loh kemarin saya lihat mobilnya Ustadz Rifki. Di mana? Kalau mobil saya lo ganti-ganti terus. Lo biasa. Ustadz kok. Kadang-kadang pinjam sana, kadang-kadang pinjam sana. Dipinjami bapaknya Ardi, mobil Mercy. Sayang dilut milih nih. Sudah, saya kemarin lihat mobilnya Ustadz Rifki. Maka mobil saya Bu sekarang stikernya tak kelentei. Ditita ini ibu-ibu di foto thread. Masuk grup WA thread, masuk grup pengajian. Terus mobil saya itu apa? Hati-hati. Ustadz Rifki di sekitaran Sawu Jajar. Cek, Mbak. Langsung radar nyalain. Pret kabeh. Nah, jangan percaya. Harus yakin kepada siapa? Suamimu. Dan suami yakinlah kepada siapa? Ojo kelebon setan adu-adu. Itulah kelebihannya Ibunda Khadijah. Yang ketiga apa? Dia yang membelaku dengan harta dan jiwanya ketika orang lain tidak mau ngasih buat saya. Nah, maka ciri-ciri istri yang baik itu membela suami dengan apanya? Cepotan gelangmu, kalungmu, giwangmu, apalagi? Cincinmu, meripatmu. Kasih buat suami, Mas, tak kei. Rabio maneh, Mas. Mahari gelangku. Ini kalau ada, perlu dibawa ke sebelah sini, agak jauh dikit dari sini. Porong gitu loh. Jangan ada yang salah ini. Nah, maka begitu Ibunda Khadijah bela Rasulullah dengan apa?
hartanya. Mulai kaya raya sampai miskin papa. Tahu ceritanya kan? Duitnya untuk Rasulullah dakwah, yang sebelumnya dagang-dagangnya ditinggal fokus untuk dakwah. Dan yang terakhir apa? Ketika malaikat Jibril turun, seret. Malaikat Jibril bilang apa? Muhammad, ada salam dari Allah untukmu. Dijawab sama Nabi Muhammad. Dan ada salam dari Allah untuk ibunda Khadijah. Dan sampaikan salamku dari malaikat Jibril untuk ibunda Khadijah. Perempuan yang Allah kirim salam. Mendorokku ada? Malaikat maut kirim salam. Hati-hati. Ini Allah kirim salam, malaikat Jibril kirim. Dan hebatnya lagi apa? Dan berikan berita gembira untuknya. Bibaitin fil jannah. Satu rumah istana yang sudah selesai di surga. Min qasobin, yang terbuat dari berlian. Jadi tidak pakai gini-gini. Alah, mek pirang iji sih. Ini loh omah, temboknya apa? Berlian. La sakhobun fiha wala nasab. Yang di dalam rumah itu tidak ada kebisingan. Apa kata para ulama? Kenapa rumahnya Ibunda Khadijah tidak ada kebisingan? Karena dia jaga Rasulullah ketika di rumahnya tidak pernah membisingkan telinganya Nabi Muhammad. Anda tahu 25 tahun Nabi Muhammad hidup, ini loh rumah tangga, tidak ada cekcok. Tidak ada ngomong, tidak ada ngomong, kok ngono. Tidak ada. Kok tas teko? Kok telat sak menit? Tidak ada. Maka oleh Allah diganti dengan rumah di surga, tidak bising. Dan yang kedua apa? Wala nasab. Dan di rumah itu tidak ada kelelahan. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah sudah menghabiskan lelahnya di dunia. Dan ketika wafat, Ibunda Khadijah dalam sebagian riwayat, yang menurut sebagian ulama katanya sanadnya dipermasalahkan. Tapi ini cerita saja ya. Itu Siti Khadijah bilang apa? Ya Rasul, kalau nanti aku wafat, dan kemudian engkau berdakwah, engkau melewati jembatan, dan tidak ada jembatannya, ambil tulangku, jadikan jembatan untuk dakwahmu. Masya Allah, lihat. Sekarang, ojo wis mati. Si uripe medit. Ya, sudah. Itu Ibunda Khadijah. Yang terakhir, yang keempat. Ini belum lagi cerita Ibunda Khadijah ketika ngasih kalung ke anaknya. Begini, top. Kalung pernikahannya dikasih ke anaknya. Sama anaknya dipakai buat nebus suaminya. Rasulullah lihat, nangis Rasulullah. Itu kepanjangan tapi. Sudah, terakhir. Siapa? Siti Fatimah. Apa ciri khas yang paling mencolok dari Siti Fatimah? Tetap sama. Sabar. Asia, sabar. Maryam, sabar. Khadijah, Paul, sabari. Fatimah, sabar. Siti Fatimah itu, Bu, suatu hari datang ke rumahnya Ibunda Aisyah. Dan ini jangan salah paham ya. Siti Fatimah lebih berumur dibanding Aisyah. Maka Siti Fatimah itu kalau datang ke rumahnya Ibunda Aisyah, dia tenang. Dia usianya lebih banyak. Jangan tua, sensitif. Usianya lebih banyak. Jadi jangan ngomong tua, jangan. Sensitif. Bilang senior ya, lebih dewasa. Dan kemudian Nabi Muhammad yang suaminya Aisyah itu bapaknya Fatimah. Jadi secara level nampaknya lebih bintangnya lebih akeh. Nah sudah datang. Ayahku mana? Belum datang. Tidak lama balik lagi. Ayahku mana? Belum datang. Sampai Ibunda Aisyah merasa segen. Bilang apa? Wes gini aja Fatimah. Kamu tidak usah balik lagi. Nanti kalau ayahmu, abahmu datang, tak beritahu. Fatimah ada perlu biar bapakmu yang ke sana. Siap. Dan Anda tahu Rasulullah baliknya kapan? Menjelang tengah malam. Masuk ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tanya, ada perlu apa tadi? Ibunda Aisyah, Siti Fatimah ngomong, saya dengar engkau dapat hadiah budak. Sebelum budaknya engkau bagi buat orang lain, bagi buat saya. Satu aja. Kenapa? Saya capek. Tangan saya kasar. Saya jaga kudanya Ali bin Abi Thalib. Saya menghaluskan gandum untuk Ali bin Abi Thalib. Dan saya tidak punya pembantu. Sabar apa enggak? Apa kata Rasulullah? Tak kasih yang lebih baik dari pembantu. Apa? Zikir sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 34. Pas berapa? 100. Apa kata Rasulullah? Itu lebih baik dibanding seorang pembantu.
Nah, sudah. Kemudian ketika Rasulullah wafat, yang merawat siapa? Bukan Ibunda Aisyah. Yang merawat Siti Fatimah. Termasuk yang ngelus dahinya yang berkeringat siapa? Ketika malaikat Jibril ketuk-ketuk, malaikat Jibril, Siti Fatimah tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Dibukain pintu. Terus, setelah malaikat Jibril keluar, Siti Fatimah tanya, ya ayahku tadi siapa yang datang? Dibilang, malaikat Jibril kasih tahu, malaikat maut mau pamit masuk. Loh, apa kata Siti Fatimah? Kalau aku tahu tadi Jibril mau memasukkan malaikat maut, tak tendang pintunya biar Jibril tidak masuk. Saking sayangnya kepada siapa? Rasulullah. Kemudian ketika kejadian mendekati wafatnya, Siti Fatimah dibisi, nangis. Dibisi lagi, senyum sumringah. Ibunda Aisyah tidak tahu, tapi kepingin tahu. Oh boy. Terus tidak ada. Sudah. Apa yang terjadi, Bu? Setelah Rasulullah wafat, Ibunda Aisyah tanya, Fatimah, boleh tidak tanya? Penasaran banget katanya. Sebelum ayahmu wafat, kamu dibisi. Dan kamu nangis. Dan tidak lama dibisi lagi, kamu senyum. Nangisnya kenapa? Senyumnya kenapa? Dibilang nangisnya apa? Dibilang karena sebentar lagi beliau akan wafat. Saya mau tanya, panjenengan ditinggal mati, ayah meninggal, nangis tidak? Padahal ayah kita kan manusia biasa. Apalagi Siti Fatimah ditinggal ayah yang luar. Ya menangis ya. Nangis. Oh iya. Karena ayahmu mau meninggal. Terus kamu senyum karena apa? Karena ayahku bilang, dari ahlul baitnya, aku yang pertama kali bakal nyusul. Maka aku senyum karena insya Allah kalau nyusul bakal ketemu. Anda sama bapak Anda digituin. Tambah banter nangisnya apa senyum? Dibisi. Nak, 5 menit kas aku mati. Tapi jok khawatir nak. Meneh awakmu nyusul nututi. Coba. Beda enggak sama kita? Beda. Nah, itulah cerita yang menjadikan Siti Fatimah itu wanita sempurna. Baik, hadiahnya tinggal 1 kan? Saya mau kasih pertanyaan. Ibu-ibu sekalian, ini penutup. Jawabannya. Pertanyaannya begini. Sebutkan ciri khas yang dimiliki oleh 4, angkat tangan, 4 perempuan yang Rasulullah katakan sempurna. Silakan. Nomor 1. Iya, Anda. Iya. Ciri khasnya apa? Kesabarannya. Berarti semua, Bu, cirinya apa? Hadiah. Habis sabar. Semuanya sabar. Berarti kalau berikhtiar untuk menyamai mereka berempat, kuncinya cuma 1. Latihan sabar. Sekarang saya jawab pertanyaannya sebentar. Ini pertanyaan saya jawab lewat video aja nanti ya. Nanti yang tanya ini, tunggu aja videonya insya Allah dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat insya Allah. Karena pertanyaannya bukan cuma panjang, ini pelik. Jadi ceritanya begini. Suami diizinkan nikah 2. Ya tentu dengan proses, karena mungkin wis kadung jaluk segala macam repot gitu kan. Setelah diizinkan nikah 2 dengan janji bakal berlaku adil, ternyata apa? Oleh istri keduanya dipaksa untuk tidak adil. Tidak boleh mengunjungi istri pertama. Coba, itu jadi diperekas istri pertamanya ini. Iya istri keduanya. Maaf. Ya Allah, saking gemes itu. Tidak boleh mengunjungi istri pertama sampai semakin keterlaluan. Istri keduanya semakin keterlaluan sampai istri kedua nyuruh suami untuk mentalak istri pertama dengan talak 3. Mungkin dikai hati ngerogoh jempolan, iya. Sudah. Terus pertanyaannya, apa hukum untuk istri kedua tadi? Kemudian, apakah ketakutan kepada suami yang keterlaluan termasuk syirik? Kemudian ada pertanyaan yang lain yang sensitif ya. Nanti insya Allah kita jawab lewat video. Karena pertanyaan cukup panjang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lain. Kami kembalikan kepada ibu-ibu MC.